Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semonton senamian. Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan masih tetap terjaga. Baik, semonton senamian. Pada kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku, di mana buku ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan berupa esai, kemudian tesis serta disertasi yang ditulis oleh para senior-senior kita di Jakarta yang tergabung dalam suatu lembaga yang mereka namai lembaga mereka sebagai IMSAK, ya, Ikatan Mahasiswa Sastra Jakarta. Jadi dalam buku yang akan saya review ini teman-teman, semeton terdapat beberapa penulis, yaitu Dot Gerung, kemudian Muhammad Harfian Zudi, Samsul Anwar, Zulpan Topik, Lestari, Abdul Muid, dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, apa kira buku itu teman-teman? Nah, buku tersebut adalah buku dengan judul Lombok Mirah Sasak Adi. Nah, buku ini teman-teman, jadi dari judulnya saja kita bisa paham bahwa substansi ataupun isi dari buku ini adalah mengulas dan mengupas tuntas bagaimana suku bangsa Sasak dan Lombok, ya, baik secara sejarahnya, kemudian dari sisi agamanya, kemudian dari sisi budaya, sosial, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Oke, buku ini semonton semuanya terdiri dari sekitar 260 halaman, di mana ada sekitar 3 bagian, ya, 3 bagian besarnya, yaitu sejarah sosial, kemudian parokialitas adat, serta Islam politik dan ekonomi. Nah, kemudian dari masing-masing bagian tadi terdapat subbab-subbab, yang dimana subbab-subbab tersebut itu ditulis oleh beberapa orang-orang yang berbeda yang terhimpun di dalam wadah IMSAK atau Ikatan Mahasiswa Sastra Jakarta. Nah, dan buku ini dicetak pada tahun 2011, ya. Namun bagi saya teman-teman semua, buku ini masih relevan bicara tentang Lombok kita serta suku bangsa Sasak kita, kemudian bagaimana kondisi faktualnya maupun harapan-harapan ke depan untuk bagaimana kita membangun Pulau Lombok serta bangsa Sasak kita tercinta. Nah, jadi buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman juga membaca ke depan. Kalau teman-teman sekiranya bisa mengakses buku ini, ya, karena buku ini mungkin tidak terjual secara luas, namun dicetak dalam jumlah yang tertentu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa buku ini terdiri dari 3 bagian, di mana masing-masing bagian dari buku ini tersusun dari beberapa bab yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda, yaitu senior kita, senior mahasiswa yang terhimpun di dalam wadah IMSAK atau Ikatan Mahasiswa Sastra Jakarta. Jadi untuk bagian pertama ini teman-teman, itu bicara soal sejarah sosial. Sejarah sosial bagaimana Pulau Lombok serta suku bangsa Sasak, kemudian masuk ke dalam orang Sasak dalam lintas sejarah Indonesia, kemudian masuk ke dalam bagian 2 yang dimana terdiri dari beberapa bab yang cukup menarik bagi kita semua, yaitu parokialitas adat, ya, yang tersusun dari 2 subbab atau 2 bab, ya, yaitu Islam Mutu Telu serta tradisi Merari. Nah, jadi ini juga momentum bulan Syawal, jadi saya kira akan banyak semoton-semoton semua yang masih di rumah, masih di Lombok itu yang melakukan tradisi Merari, ya. Kemudian masuk pada bab 3, yaitu Islam politik ekonomi, yang mengupas tuntas, ya, yang bagian ini mengupas tuntas bagaimana sih fakta-fakta sosial, kemudian fakta-fakta politik yang berkembang dan berlaku di Lombok, kemudian orang-orang Sasak bagaimana dalam membangun sistem ekonomi, dan beberapa hal yang bagi saya cukup menarik untuk kita baca, kemudian kita pelajari lebih jauh, ya, teman-teman semua. Oke, semonton senamian, bagi saya buku ini cukup menarik untuk kita baca, terutama sebagai teruna dan dedara dari Sasak gitu, yaitu untuk membangkitkan semangat dan kecintaan kita terhadap suku bangsa kita, serta untuk kita bisa memahami dan mengetahui lebih dalam
soal bagaimana identitas kita sebagai suku bangsa Sasak gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri teman-teman semua bahwa saat ini kita ya, terutama sebagai generasi muda di Sasak itu mengalami degradasi kecintaan terhadap suku bangsa kita sendiri. Nah, kecintaan kita terhadap suku bangsa kita sendiri itu hanya pada sekte-sekte tertentu, tidak secara keseluruhan. Seperti semisal pada tradisi Nyongkolan, kemudian tradisi Merarit dan sebagainya. Padahal suku bangsa kita, kalau kita baca dalam buku ini teman-teman semua, itu tidak hanya pada sebatas tradisi-tradisi yang institusional semacam itu, melainkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sangat-sangat banyak nilai-nilai luhur, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu untuk kita bisa mengarungi kehidupan ini sebagai masyarakat Sasak ya, sebagai masyarakat Lombok gitu. Nah, teman-teman semua, bagi saya sih seperti itu. Sehingga di dalam buku ini cukup banyak pembacaan-pembacaan realita yang terjadi di Pulau Lombok ya, ataupun masyarakat Sasak. Kemudian dari realita tersebut kemudian dicari formulasi obatnya ya, atau formulasi solusi yang bisa ditawarkan oleh para senior-senior kita di wadah IMSAK ini, seperti Bang Muhammad Harpin Zudi, Daud Gerung dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang mereka tawarkan lewat buku ini ya, lewat buku Lombok Mirah Sasakadi ini. Sementara senamian, kita kadangkala sebagai masyarakat suku Sasak tidak memahami lebih jauh makna dari istilah Lombok dan Sasak itu sendiri. Kita hanya sebatas memahami Lombok itu sebagai cabai atau sebiye ya kalau bahasa kita di rumah. Padahal sebenarnya istilah Lombok dan Sasak itu tertuang di dalam sebuah kitab yang kita kenal sebagai kitab yang menceritakan kejayaan Majapahit, yaitu Kitab Negara Kertagama, di mana istilah Lombok dan Sasak secara lengkapnya tertuang dalam kalimat Lombok Mirah Sasakadi itu. Di mana Lombok berarti kelurusan ataupun kejujuran, kemudian Mirah berarti permata, kemudian Sasak berarti kenyataan, dan Adi adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau kita gabungkan menjadi terminologi yang utuh, maka Lombok Mirah Sasakadi memiliki arti sebagai kejujuran adalah permata kenyataan yang baik gitu. Jadi seperti itu makna yang cukup dalam sebenarnya kalau kita gali lebih jauh, bahwa sebenarnya orang-orang Sasak itu mesti memiliki identitas sebagai orang-orang yang jujur, meski menempatkan kejujuran dan kelurusan sebagai suatu permata yang sangat berharga. Sehingga itulah yang kemudian bisa membimbing kita sebagai masyarakat Sasak, yang kemudian kita bisa dengan bangga, dengan percaya diri menggunakan nilai-nilai luhur bangsa Sasak untuk alat kita ataupun sebagai landasan kita, pijakan kita untuk mengarungi kehidupan yang banyak dinamika dengan banyak tantangan dan sebagainya. Sehingga kalau kita bisa memegang teguh nilai-nilai luhur tersebut yang punya makna yang sangat dalam pada suku bangsa kita, insya Allah maka kita bisa akan lebih mudah untuk mengarungi kehidupan yang begitu kompleks. Bahkan kita akan dengan pede untuk tampil di kancah-kancah nasional, bahkan internasional. Itu tidak menutup kemungkinan bagi kita, teman-teman semuanya. Selain bagaimana budaya yang ada di suku Sasak dan Pulau Lombok, di dalam buku ini juga bicara soal bagaimana proses masuknya Islam di Pulau Lombok serta bagaimana proses penyebar luasan agama Islam di Pulau Lombok ya. Di mana penyebar luasan tersebut tidak terlepas dari peran-peran para tokoh-tokoh ulama yang ada di masing-masing desa ataupun kecamatan ataupun wilayah yang ada di Pulau Lombok. Misal kalau di Lombok Timur, di Pancor misal kita kenal Maulana Syekh atau Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, yang kemudian saat itu mendirikan Nahdlatul Wathon, yang kemudian sekarang masih berkembang menjadi Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Wathon Dina Islamiyah yang diteruskan oleh para cucu-cucunya. Kemudian di wilayah Lombok Timur bagian selatan itu kita kenal Tuan Guru Mutawali. Kemudian di sebelah barat, yaitu di Lombok Barat, itu kita kenal Tuan Guru Haji Saleh Hambali, dan banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang berperan sangat besar dalam menyebarluaskan dan memberikan pemahaman yang dalam untuk masyarakat Sasak ataupun masyarakat Lombok secara umumnya. Nah, di dalam buku ini juga diterangkan bagaimana proses akulturasi yang terjadi antara budaya Sasak dengan agama Islam, kemudian agama Hindu dan agama Buddha yang masuk di dalam
Pulau Lombok pada saat itu, sehingga kemudian melahirkan akulturasi yang kita rasakan pada saat ini, teman-teman semua. Di dalam buku ini juga terdapat satu bab khusus yang bicara soal bagaimana membangun produktivitas ekonomi masyarakat Sasak. Yaitu kalau di dalam bab ini ataupun di dalam buku ini yang disarankan adalah dengan membangun kemitraan antara perbankan syariah dengan masyarakat Sasak lewat koperasi dan sebagainya. Kemudian yang disupport oleh pemerintah daerah itu untuk mengeluarkan regulasi yang akan mendorong atau menciptakan produktivitas ekonomi masyarakat Sasak. Di dalam buku ini Semonton Senamian terdapat beberapa otokritik yang dilontarkan ataupun dituangkan oleh para penulis ya. Semisal seperti pengkultusan yang terlalu berlebihan oleh masyarakat Sasak, terutama masyarakat Sasak yang berada di kelas menengah ke bawah terhadap para tungguru-tungguru yang ada di Pulau Lombok. Kenapa dijadikan sebagai otokritik? Dikarenakan pengkultusan yang berlebihan tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan zaman yang sudah berkembang, zaman yang terbuka, zaman yang demokratis, zaman yang memberikan jalan yang begitu luas untuk kita untuk menggali lebih jauh soal kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para tungguru dan orang-orang yang lain gitu. Sehingga kadangkala pengkultusan yang berlebihan itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang mampu untuk mendidik kemajuan berpikir bagi para masyarakat. Jadi itu tadi beberapa isi dari buku ini Semonton Senamian. Jadi sekalipun buku ini tidak terlalu tebal ya, yang bisa kita baca 1 minggu ataupun 2 minggu, ataupun bahkan bagi teman-teman yang suka membaca buku tidak sampai 2-3 hari yang bisa dibaca sampai tuntas. Namun cukup banyak makna-makna, ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan, pemahaman yang kita bisa dapatkan lewat buku ini, serta fakta-fakta yang terjadi secara real di masyarakat kita ataupun di Pulau Lombok kita tercinta. Menurut saya buku ini, teman-teman, adalah buku yang mudah untuk kita cerna, mudah kita pahami, dikarenakan tidak terlalu banyak istilah-istilah yang berat yang harus kita cari tahu di Google apa maknanya dan sebagainya. Karena penjelasan dari para penulis di dalam buku ini, baik itu di bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, intinya pada semua babnya itu cukup menjelaskan dengan terang benderang ya soal bagaimana fakta, kemudian bagaimana sosial, ekonomi, politik yang berlaku di Pulau Lombok dan yang dianut oleh masyarakat Sasak itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kita semua, terutama generasi-generasi muda teruna dari Lombok ya, atau suku Sasak, agar kita bisa mengenal dan memahami lebih jauh suku bangsa kita, sehingga kita bisa memahami identitas kita sendiri, kita bisa paham siapa diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang begitu kompleks, kehidupan yang begitu baik tantangan pada era globalisasi saat ini, sehingga kita juga bisa tampil dengan percaya diri tentunya. Kita bisa tampil dengan percaya diri di kancah regional, nasional, bahkan juga di kancah internasional sebagai suku bangsa saat tentunya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan Semonton Senamian pada kesempatan review buku kali ini. Ampura jikalau banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan, dan matur tampiasih atas kesempatan Semonton Senamian untuk melihat ataupun menyimak review buku saya kali ini. Semoga Semonton Senamian dimanapun berada, baik itu di rumah, di Lombok dan sebagainya, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.